Halo teman-teman, Tachehao ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang orang peranakan Tionghoa di Indonesia. Apa itu peranakan? Bagaimana perjalanan sejarahnya? Kenapa mereka sampai disebut peranakan? Dan apakah orang peranakan itu masih menjalankan budaya leluhur mereka atau tidak? Dan ya yang berhubungan dengan budaya peranakan itu sendiri. Bagaimana sih ceritanya? Yuk ikutin terus ya. Beratus-ratus tahun yang lalu, para perantau dari Tiongkok pergi meninggalkan negerinya menuju ke tempat-tempat yang baru. Ada banyak alasan mengapa mereka memilih pergi dari tanah kelahirannya. Bisa karena urusan kenegaraan, untuk berdagang, menjadi pekerja atau kuli bayaran, hingga mencari penghidupan yang lebih baik, karena pada masa-masa itu negeri mereka banyak dilanda bencana alam seperti kekeringan, serangan hama, banjir, hingga peperangan yang tidak kunjung usai. Para perantau yang berasal dari Tiongkok Selatan biasanya akan berlayar menyeberangi lautan sampai ke Nanyang atau Laut Selatan. Mereka berlayar menggunakan jung. Ini adalah perahu layar tradisional Tiongkok yang terbuat dari kayu. Di sana mereka berlabuh di berbagai tempat yang letaknya saling berdekatan seperti di Nusantara, Singapura, dan Malaysia. Belum diketahui dengan pasti kapan para perantau itu mendaratkan kaki pertama kalinya di tanah Nusantara. Tapi sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi, orang-orang dari daratan Tiongkok itu sudah datang ke Nusantara untuk berdagang. Dalam hal urusan kenegaraan, saat itu banyak putri-putri raja dari Tiongkok yang dinikahkan dengan raja-raja Nusantara. Nah, keturunan mereka ini karena udah campuran kan pernikahannya, maka disebut sebagai peranakan. Dalam buku Geger Pacinan yang ditulis oleh Darajadi, disebutkan pada tahun 1289, Kubilai Khan, Raja Dinasti Yuan atau penguasa Mongol saat itu, mengirim seorang utusan bernama Mengki ke kerajaan Singosari di Jawa Timur. Di sana, Mengki menerima perlakuan yang tidak enak. Ia disiksa oleh Raja Kertanegara, mukanya dirusak dan telinganya dipotong. Sekembalinya Mengki ke negerinya sendiri, ia melaporkan kejadian itu kepada kaisar yang merasa sangat marah saat mendengarnya. Maka pada tahun 1292, ribuan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kaohsiung didatangkan ke Singosari. Mereka kemudian mendarat di Karimun Jawa, sebuah pulau kecil yang ada di sebelah utara Jepara. Sayangnya saat itu Kertanegara telah wafat. Kedudukannya pun telah direbut oleh Jayakatwang. Nah, Raden Wijaya, menantunya Kertanegara, berhasil membujuk para tentara itu untuk menyerang Jayakatwang yang bertahta di Kediri. Ketika akhirnya Jayakatwang kalah, gantian Raden Wijaya dan pasukannya yang bertempur melawan tentara Mongol. Di masa-masa itu, sebagian tentara Mongol kemudian memilih untuk memisahkan diri dari pasukannya. Mereka menetap di sekitar pesisir Jawa Timur dan menikahi perempuan setempat. Sejak itu tidak pernah ada lagi ekspedisi dari Tiongkok ke Nusantara. Ekspedisi besar baru terjadi lagi sekitar tahun 1405 sampai 1433 dan dipimpin oleh Laksamana Cheng He atau Cheng Ho. Dari sejarah tersebut dapat diketahui kalau para perantau ini tidak datang langsung secara bersamaan. Mereka datang bergelombang dan biasanya menurut kelompok suku atau daerah asal mereka masing-masing. Kapal-kapal layar atau jungjung itu biasanya berangkat dari pelabuhan di Fujian yang merupakan pelabuhan terbesar saat itu di Tiongkok Selatan. Mereka mengangkut orang-orang dari Fujian, Kanton, dan tempat-tempat lain di sekitar sana. Daerah asal mereka biasanya dapat terlihat dari warna bagian kepala jung. Contohnya, jung yang bagian kepalanya berwarna hijau berasal dari Fujian, warna merah dari Guangdong. Para perantau ini yang datang sebelum tahun 1900-an semuanya adalah laki-laki. Kenapa? Karena pada masa itu perempuan tidak diperbolehkan keluar dari negeri mereka. Di Nusantara, para perantau ini menyebar ke berbagai tempat sesuai tujuan kedatangannya masing-masing. Misalnya, para perantau yang datang ke daerah Kalimantan Barat biasanya bekerja sebagai buruh tambang emas, sedangkan di Pulau Jawa kebanyakan adalah untuk berdagang. Kota-kota pelabuhan utama di Pulau Jawa yang lebih dulu disinggahi biasanya adalah Banten atau Sunda Kelapa. Baru kemudian mereka menuju ke Jepara, Juwana, Tuban, Gresik, dan Pasuruan yang semuanya merupakan wilayah kerajaan Mataram.
Akhirnya banyak di antara para perantau ini yang kemudian memilih untuk menetap. Mereka kemudian menikahi perempuan setempat. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campur inilah yang disebut sebagai peranakan atau juga dikenal dengan istilah baba nyonya. Baba adalah istilah untuk kaum pria, sedangkan nyonya untuk kaum wanitanya. Kata nyonya ini merupakan kata yang berasal dari istilah Hokkien peranakan. Berasal dari istilah Hokkien nyo dan nya yang artinya sama-sama merujuk pada perempuan peranakan. Sejak lahir, kaum peranakan hidup dalam dua budaya orang tua mereka yang berbeda. Dari sini kemudian lahirlah suatu budaya dan tradisi baru yang serupa tapi tak sama dengan budaya leluhur mereka di Tiongkok dan juga berbeda dengan budaya lokal. Percampuran budaya tersebut dapat dilihat dari segi bahasa. Contohnya, dalam budaya Cina Benteng alias peranakan Tionghoa Tangerang, ada istilah cide. Kata ini berasal dari dialek Hokkien cici dan istilah lokal gede, artinya kakak perempuan yang tertua, yang paling tua. Budaya peranakan yang kental juga dapat terlihat dari busana yang dikenakan. Para perempuan peranakan pada zaman dulu biasanya menggunakan kebaya nyonya, atau di Indonesia sebutan yang lebih familiar adalah kebaya encim. Jadi, kebaya yang berasal dari pakaian tradisional Nusantara ini didesain dengan motif dan corak khas Tiongkok. Seperti misalnya warna-warnanya yang cerah, abstrak, corak kupu-kupu, bunga, burung fenghuang, dan sebagainya. Budaya peranakan dalam tradisi sembahyang leluhur dapat dilihat dari berbagai jenis sesajiannya. Karena leluhur mereka datang sebelum tahun 1900-an, maka upacara persembahyangannya pun masih bisa dibilang cukup ribet. Jadi ini merupakan budaya yang di Tiongkok kala itu pada zaman kerajaan-kerajaan atau dinasti-dinasti itu lebih banyak dilakukan di kalangan istana, bukan di antara rakyat jelata. Makanya saya suka dengar orang bilang cara sembayangnya orang peranakan, kalau di Indonesia ini terutama di Tangerang yang masih kuat budaya leluhurnya, itu ribet katanya. Segala macam disiapin. Nah, alasannya seperti yang saya katakan tadi. Mulai dari sanseng atau samseng dalam istilah Hokkien, ini terdiri dari ikan, babi, dan ayam yang mewakili penghormatan terhadap tiga unsur alam semesta. Lalu ada lagi makanan kegemaran almarhum semasa hidupnya. Ada nasi juga, mungkin ada mie goreng, ada kalau di Jawa mungkin ada sambal goreng kentang dan sebagainya. Ada juga kue-kue peranakan hingga buah-buahan. Orang peranakan banyak yang menggunakan buah-buahan lokal seperti pisang untuk melakukan sembahyang leluhur. Di Tiongkok, terutama pada zaman dulu, pisang itu bukan buah-buahan yang mudah didapatkan. Kalaupun ada, harganya mahal saking jarangnya. Jadi di sana pisang biasanya tidak digunakan untuk sembahyang. Para perempuan dari Tiongkok baru bisa keluar dari negeri mereka setelah tahun 1900-an. Saat itu dinasti Qing, dinasti terakhir di Tiongkok runtuh. Lalu muncullah revolusi republik atau yang banyak orang bilang adalah revolusi kebudayaan. Jadi budaya dan tradisi lama dihancurkan diganti dengan budaya baru. Maka tidak heran para perantau yang datang setelah tahun 1900-an ini sudah membawa budaya leluhur mereka yang baru, yang lebih simpel dibandingkan dengan budaya lama. Misalnya sesajian di atas meja sembahyang pun sudah lebih sederhana baik dari jenis maupun jumlahnya. Harus diakui, sebagian orang peranakan Tionghoa di Indonesia sudah tidak lagi menjalani bahkan mungkin asing dengan budaya leluhur mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Yang paling utama adalah terbitnya aturan yang melarang segala macam atribut ketionghoaan di negeri ini pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya, pada masa penjajahan Belanda juga sudah banyak pula orang Tionghoa yang memilih meninggalkan budaya leluhur mereka dan beralih ke cara hidup barat. Zaman sekarang mulai banyak orang Tionghoa yang berbondong-bondong untuk mencari kembali akarnya. Mereka mulai mempelajari kembali budaya dan tradisi leluhur mereka. Buat saya sih itu sesuatu yang sangat baik ya, karena setidaknya kita akan tetap mengingat dari mana kita berasal. Nah, kalau buat kalian sendiri gimana? Silakan share komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie dajia, zaijian.